Halo semuanya, selamat datang di Lordul, ngalor ngidul, tempat di mana kita ngobrol-ngobrol seputar algoritma yang ada di media sosial. Dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol keseharian gimana seorang konten kreator yang bergelut di media sosial tersebut. Nah, di episode pertama kita udah ngobrolin aja seputar algoritma yang kita ngerti, yang relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, di episode kedua kali ini kita tuh bahas lebih dalam lagi gitu. Nah, dari lu sendiri Kak Dika, lu tuh kalau misalnya FYP itu, lu tuh kan pasti kalau misalnya buat konten itu kita disuruh milih kreatornya dulu ya. Nah, itu tuh cuma ngerasa milih atau milih sendiri gitu kan? Maksudnya milik kreator tuh bidang kita. Oh ya, bidangnya ya. Nah, kalau itu mah tergantung hobi sih dan kesukaan. Misalnya kayak gue kan suka makan kan, sangat disayangkan kalau orang yang suka makan nggak bikin konten gitu. Berarti Benar. kita ngeluarin duit, tapi kita harus dapat duit juga. Iya Gitu. sih, Jadi karena gue suka makan dan kuliner, ya udah gue fokusnya ke kuliner dan makan. Tapi gue tuh nggak fokus ke kuliner doang sih. Gue tuh mencakup kayak review dan juga traveling, bukan traveling sih, lebih ke visit store gitu. Jadi tapi sama-sama masih satu cakupan gitu. Kan makanan kan bisa kita review kan. Iya, benar. Produk, brand segala macam. Jadi ya cukup luas juga sih. Nah, menurut lu sendiri nih Kak, algoritma itu tuh ngasih kita kebebasan nggak sih, atau malah ngebentuk selera kita secara diem-diem gitu? Atau bisa dibilang keterbatasan gitu ya. Iya, maksudnya kayak jadi selera kita tuh bukan diri kita sendiri, tapi kayak dibentuk sama sosmed gitu. Oke. Enggak sih, gue ngebantah hal itu karena Oke. karena kalau menurut gue algoritma tuh ya seperti episode 1 yang kita ceritakan, kalau algoritma tuh muncul sesuai dengan apa yang kita suka dan kita tonton. Dari feed kita like, kita save, dan juga kita bagikan ke teman-teman para pengguna lainnya. Sebenarnya kalau ada video yang nggak pernah kita tonton, itu mungkin menurut gua hanya sekedar saran dari TikToknya sendiri untuk memunculkan ke beranda kita. Apakah kita minat atau tidak? Tentunya kalau kita nggak minat, langsung kita skip. Paham. Kalau kita agak tertarik kan pasti kita tonton. Nah, dari kita iseng nonton itu bisa jadi salah satu algoritma baru dari kita. Oh, berarti sebenarnya tuh TikTok ya, terutama di bidang TikTok ya, itu sebenarnya tuh bakal menyesuaikan apa yang kita suka, kecuali biasanya TikTok tuh menawarkan dengan jenis konten-konten yang berbeda. Ya, betul. Nah, itu tergantung kita tuh sikap kita gimana, lebih memilih stay nonton atau bahkan sampai share, atau sebaliknya di skip gitu ya Kak. Oke. Kalau gue sendiri sih ya ngerasa tuh kalau di Instagram gitu ya Kak, kalau algoritmanya tuh ngerasa cerminan diri sendiri gue gitu loh Kak. Betul. Jadi kayak misal yang komen, kalau gue tuh beda di TikTok sama Instagram gitu. Kalau di TikTok yang bela diri, yang olahraga. Kalau beda-beda. Iya, rada beda. Kalau yang di Instagram, karena teman gue sering DM kayak memes konyol. Jadi muncul di explore. Iya, explore memes terus makanan gitu-gitu. Tapi kayak gitu tuh bisa jadi cerminan apa ya? Sering kita interaksikan dengan Iya, benar. Kalau dari lu sendiri, itu bakal FYP itu bakal jadi cerminan diri lu nggak Kak? Kalau di mana nih? TikTok atau Instagram? Instagram coba, kalau Instagram. Kalau Instagram kayaknya cerminan, enggak sih, enggak kecerminan diri, karena kadang kalau kita suka nonton video random, random kan dalam hal yang banyak ya, itu universal banyak. Randomnya kayak gimana dulu nih? Jadi kalau misalnya kita random kayak anime atau guronan kata-kata atau segala macam, kan itu di luar algoritma kita. Iya, berarti maksudnya ya nggak sesuai mencerminkan diri kita sendiri kan gitu. Kalau di Instagram menurut gue, kalau misalnya gue suka masak dan suka makan, di Instagram gue nggak hal-hal yang tentang kayak gitu. Oh, kadang sesuai, kadang enggak gitu. Nggak fokus yang seperti TikTok gitu ya. Kalau TikTok kan benar-benar itu algoritmanya itu menyesuaikan banget diri kita sendiri. Jadi kita tuh nyaman juga bersosial media gitu. Ya. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri nih Kak, fenomena kayak filter bubble atau echo chamber itu real gak sih? Maksudnya kayak bahaya nggak kalau kita terlalu nyaman di zona itu? Sebenarnya kalau nyaman ya bisa dikatakan itu berarti kita suka dengan hal itu kan. Oke. Ya nggak bisa dikatakan bahaya sih. Kalau misalnya nggak akan memunculkan hal-hal yang negatif atau tontonan-tontonan yang negatif.
Berarti selagi itu masih bisa membatasi. oke ya oke paham. Gue sendiri sih kayak pernah unfollow akun-akun tertentu, apalagi kayak misal Gimana tuh? akun-akun nggak tahu ya, pokoknya kayak orang bule biasanya sih follow gitu, tapi random aja gitu yang gue lihat. Kalau dilihat followersnya sedikit kalau di Instagram ya, itu tiba-tiba tuh di explore kita tuh jadi berubah gara-gara akun itu ada gitu. Lu pernah ngalamin gitu nggak? Pernah. Oh, dari algoritma apa yang kita follow juga ya? Iya. Pernah. Coba boleh ceritain nggak? Ya kayak misalnya waktu itu kan gue jualan buka resto pizza gitu kan. Terus gue nge-follow, otomatis gue nyari inspirasi kan, nge-follow Instagram akun jualan orang luar, buat sebagai inspirasi. Nah, otomatis pas gue lihat di explore juga muncul kayak gitu. Jadi menurut gue ngaruh juga dari apa yang kita follow juga. Ya, gue ngaruh juga sih. Misal kayak gue follow tiba-tiba pemain bola gitu yang awalnya itu iseng doang, kayak lama-lama muncul orang kok muncul terus. Jadi kayak jadi lingkaran orang-orang itu terus gitu. Tapi ya sebenarnya kalau misalnya itu dalam hal yang positif sih, kalau gue masih oke aja gitu. Kalau gitu, lu ada nggak Kak cara ngontrol sebenarnya dari FYP gitu? Misal kayak gitu gimana? Di TikTok atau IG nih? Coba di TikTok dulu. Oke, kalau di TikTok menurut gua ada fitur di pengaturan profil itu cara memfilter apa yang sensitif. Maksudnya sensitif bisa dikatakan kayak konten-konten yang bisa dibilang nggak layak untuk ditonton. Bisa mungkin dikatakan layak, tapi agak aneh buat diri kita gitu. Dan juga agak cringe. Iya, sorry. Kayak gitu. Jadi ya ada fitur di TikTok yang bisa kita aktifkan buat kita untuk menjaga tidak menonton hal-hal yang akan kita tidak suka. Kalau di Instagram sama ada fitur. Berarti di tiap sosmed yang sifatnya itu scrolling, ada cara buat diri kita tuh mengatur atau memfilter itu ya hal-hal itu. Bahkan gue masih main X atau Twitter ya. Jadi di Twitter juga ada fitur di profile yang bisa kadang Twitter kan banyak salah digunakan kan ke hal-hal negatif kan. Itu kalau kita tuh nggak mau muncul hal-hal negatif tersebut, kita bisa akses untuk mengaktifkan tweet yang mengandung konten negatif. Berarti kita dari Twitter itu sendiri, terutama yang Twitter ya, baru gue dengerin ya. Nanti bisa juga dia diatur, soalnya kan Twitter itu sistemnya main hashtag ya, atau tanda pagar gitu. Kayak baik dari politik. Biasanya kalau yang gue lihat sih politik, tapi yang gue lihat kalau Twitter karena medsos luar ya, jadi menyesuaikan berita-berita luar, tapi karena juga menyesuaikan berita Indonesia gitu ya Kak. Ya jadi menurut gue kesimpulannya ya semua medsos tuh punya fitur masing-masing buat mengelola para penontonnya biar nggak menonton hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti semua sosmed itu punya algoritmanya teman-teman, mau dari TikTok, Instagram maupun Twitter tadi yang baru dikasih tahu kayak gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas lebih dalam sedikit mengenai algoritma. Semoga dari yang kita sampaikan bermanfaat, terus juga tersampaikan dan bisa informasinya lebih tersampaikan dengan baik. Nah, tenang aja, di episode selanjutnya kita akan bahas gimana caranya kita mengontrol algoritma, bukan dikontrol. Nah, itu menarik tuh teman-teman. Ya, betul. Mungkin itu aja dari kita berdua. Mungkin ada kata-kata Kak? Oke. Mungkin ada beberapa kata lah. Maksudnya berarti kita sebagai pengguna yang baik, kita harus menonton dan menggunakan media sosial yang bijak. Dan nanti kita harus memposting tayangan-tayangan yang bermanfaat. Jangan deh ngambil yang tayangan bermanfaat. Maksudnya jangan membuat konten atau menonton konten yang bisa bikin hal-hal yang negatif atau mengundang orang untuk berseteru kayak gitu. Jadi jadilah pengguna yang bijak. Mantap. Itu dia teman-teman dari Kadika. Terima kasih. See you the next episode.